Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim tanpa batas. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Puji dan syukur hanyalah buat Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya sholawat maha salam teruntuk manusia yang mulia karena dimuliakan oleh yang maha mulia. Beliaulah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah sahabat USG yang insyaallah selalu dan selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hidupnya selalu diberkahi oleh Allah, rezekinya selalu berlimpah, dan insyaallah akan selalu mengalir deras tanpa batas. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabatku, mungkin sudah sekian lama kita tidak membuat program, baik itu program penelusuran jejak misteri dan konten-konten tentang edukasi. Baiklah sahabat USG, yang mana di kesempatan kali ini kita sedikit berbagi informasi, berbagi tips, berbagi ilmu, berbagi pengalaman buat sahabat semuanya. Adapun pembahasan kita kali ini ialah tentang fenomena yang lagi marak-maraknya saat ini, yaitu fenomena tentang penampakan hantu penanggal. Katanya hantu penanggal, ya. Kalau di daerah luar sana, baik itu di Kalimantan, di Sulawesi, dan beberapa tempat yang lain, banyak yang menyebutkan hantu kuyang. Tapi di sebagian masyarakat kita banyak yang menyebut itu penanggal. Nah, sebenarnya ini fenomena apa? Kan seperti itu. Ya, banyak yang bertanya kepada kami tentang hantu penanggal, penampakan hantu penanggal atau kuyang. Di sini saya coba untuk sedikit menjelaskan tentang penampakan tersebut, ya, baik itu yang disebut dengan penanggal maupun yang disebut dengan hantu kuyang. Sebagian ada yang mengatakan kalau penampakan penanggal itu atau kuyang adalah dari manusia itu sendiri, ya, manusia yang katanya bersekutu dengan jin. Dia mempunyai satu keilmuan sehingga dia mampu menanggalkan lehernya, ya, dia mampu menanggalkan leher dari anggota badannya. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, ada juga yang menyampaikan, ada juga yang mengatakan, nah itu semacam bisa dikatakan apa ya, oknum dari manusia tersebut mempunyai satu keilmuan yang disebut dengan ilmu hitam, ya, yang bisa dikatakan dia mempelajari ilmu hitam dengan tujuan-tujuan tertentu. Nah, dari ilmu yang mereka pelajari, apakah itu semacam bentuk mantra atau tirakat-tirakat tertentu, sehingga mempunyai satu kekuatan atau mempunyai satu energi besar, sehingga energi itu mampu memanifestasi atau membentuk, ya, memanifestasi, membentuk satu sosok atau satu sosok makhluk jin yang disebut dengan penanggal.
Nah, terus ada lagi yang mengatakan wajahnya seperti manusia. Nah, manusia yang mereka kenal. Nah, itu barang itu bisa jadi atau tidak menutupi kemungkinan makhluk tersebut atau jin tersebut, nah dia membentuk wajahnya itu mirip si tuannya. Nah, mungkin bisa dipahami sahabatku ya. Nah, orang yang mempelajari ilmu-ilmu hitam tersebut, ya energi tersebut dia membentuk satu sosok yang tadi saya sampaikan, dia memanifestasi, membentuk satu sosok jin. Nah, jin itu menyerupai wajahnya mirip si tuannya. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, terkait fenomena penampakan penanggal atau kuyang, apakah itu dari oknum manusia itu sendiri, dia mampu menanggalkan leher dari tubuhnya, atau dia mempelajari satu keilmuan jalur hitam yang disebut dengan ilmu hitam, terus menghadirkan satu sosok seperti penampakan penanggal itu tadi. Nah, tujuannya untuk apa? Kan begitu, sahabatku ya. Nah, tujuannya itu yang pertama, orang yang mempelajari ilmu tersebut salah satu untuk menambah kepercayaan diri dengan gimana ya? Maksudnya orang yang mempelajari ilmu hitam tersebut itu bertujuan untuk menambah yang bisa dikatakan awet muda. Tapi ini dengan jalan yang salah, dengan jalan yang kiri, dengan mempelajari ilmu-ilmu sesat. Nah, mungkin untuk menambah kecantikan, untuk ada juga yang mengatakan untuk agar bisa menunduk sang suaminya, ya bisa, tergantung tujuannya. Akan tetapi mereka sudah bersekutu dengan bangsa jin, ya itu. Tapi rata-rata orang yang mempelajari ilmu tersebut itu ketika melihat orang sedang hamil muda, ada rasa kesenangan tersendiri. Ya, ini gimana nih? Saya mau menjelaskan gimana ya? Mereka itu ketika berjumpa dengan orang yang ketika ada perempuan hamil itu ekspresi wajahnya itu lain, sahabatku ya. Itu ada seperti ada yang mau dia cari, yang mau dia incar itu. Terus dia senang dengan anak kecil yang baru lahir itu ketika megang anak kecil itu bawaannya geram aja tuh. Itu salah satu orang yang mempelajari ilmu kuyang. Terus yang ingin saya sampaikan lagi, tentang bagaimana cara menangkalnya. Nah, di sini yang paling penting bagaimana kita bisa menghindari atau agar rumah kita, tempat tinggal kita
tidak dihampiri oleh makhluk-makhluk yang dinamakan penanggal atau kuyang. Biasanya orang yang mempunyai ilmu tersebut yang disebut dengan penanggal itu tadi atau kuyang, dia tidak senang dengan yang namanya sapu lidi. Yang kedua, makhluk tersebut tidak suka dengan hal-hal yang berbau logam. Hal-hal yang berbau logam seperti gunting atau benda-benda tajam yang lainnya. Makanya orang-orang tua kita dahulu ketika ada bayi, pasti di tempat tidur bayi itu biasanya ditaruh sapu lidi, biasanya ditaruh gunting dan benda-benda yang lain. Karena memang makhluk tersebut tidak senang dengan benda tersebut. Terus itu kalau berbentuk barang. Adapun tata cara yang lain, insya Allah akan saya jelaskan, akan saya sampaikan di video berikutnya, yaitu bagaimana tata cara agar rumah kita, tempat tinggal kita, lingkungan pekarangan kita tidak dihampiri yang namanya makhluk yang berupa kuyang atau penanggal. Insya Allah mudah-mudahan penjelasan ini sedikit membantu, berbagi informasi buat sahabat semuanya, saudara semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Jaga hati kita, jaga pikiran kita, tetap berpikir positif, tetap berbaik sangka, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita semua, aku tergantung bagaimana prasangka hambaku. Jadi semuanya tergantung kepada diri kita masing-masing. Berpikir yang positif, insya Allah akan mendapatkan hasil yang positif. Akhir dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim tanpa batas.